Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya Maria Ulfa, TPP Kecamatan Perhentian Raja, yang mana mendampingi Desa Sialang Kubang. Pada siang hari ini, saya tidak sendirian, ditemani oleh Bapak Kepala Desa Sialang Kubang, yakni Bapak Supriyatto, yang mana Bapak ini Kades yang memasuki tahun kedua ya Pak pemimpinan. Siap. Ya. Ya. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Ya. Siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Pak? Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberikan kesehatan. Alhamdulillah seperti Ibu yang lihat kondisi saat ini. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengentasan kemiskinan ekstrim desa Pak. Yang mana kita tahu juga bersama-sama, adapun program pemerintah kita ini pada tahun 2045 nantinya Indonesia ini zero kemiskinan Pak. Alhamdulillah. Ya. Menurut Bapak, apa sih kemiskinan ekstrim itu? Kalau menurut Bapak? Terima kasih Bu. Alhamdulillah ini tahun pertama saya di pemerintahan desa ini. Sebelumnya saya juga kepala dusun ya. Kalau saya lihat ataupun saya telaah dari yang disebut kemiskinan ekstrim itu adalah sebuah kemiskinan dari tingkat yang paling bawah seperti itu. Ya, yang dimaksud kemiskinan ekstrim mungkin kemiskinan yang paling parah tentunya. Mungkin kalau kita lihat dari kondisi visual secara langsung, mungkin kita lihat warga itu contoh untuk salah satunya untuk tempat tinggal ya. Untuk tempat tinggal itu tempat tinggal yang kurang layak untuk ditinggali lah, intinya seperti itu. Mungkin lantai masih tanah, dinding masih papan pun mungkin udah lama bolong-bolong, mungkin sengnya juga atau masih bocor-bocor, seperti itu. Yang kedua, untuk dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dari masyarakat ekstrim itu sendiri ataupun miskin ekstrim itu, mungkin hari ini bekerja mungkin cukup untuk hari ini aja. Iya, malahan tidak cukup. Tidak cukup, bahkan mungkin dalam mencari pekerjaan mungkin ya kalau aset kan mungkin jelas nggak punya, jelas nggak punya ya. Mungkin asetnya juga nggak cukup, bahkan jangan untuk sekolah, mungkin untuk membiayai hidup aja nggak cukup, mungkin sarana pendidikan pun mungkin itu sangat sulit untuk dihadapkan. Itu yang menurut saya miskin ekstrim. Ya. Kalau kita hubungkan dengan keadaan di desa kita, Sialang Kubang ini, apa masih ada itu warga desa kita ini termasuk warga miskin ekstrim gitu? Kalau kita hubungkan Dengan di desa Sialang Kubang kondisi saat ini, untuk miskin ekstrim yang seperti saya sebutkan tadi itu nggak ada sih, nggak bisa kita temui, itu jarang ataupun mungkin bahkan tidak ada. Tapi kalau dikatakan miskin ataupun rentan miskin masih ada. Kalau menurut Bapak, program pemerintah kita ini seperti apa Pak untuk pengentasan kemiskinan itu? Bapak. Ya, terima kasih. Kalau dari program kemiskinan dari pemerintah selama kami duduk di pemerintahan desa ini, mungkin banyak program ya Bu, terkait dengan pengentasan kemiskinan. Salah satunya kayak BLT, dana desa, mungkin BPNT, BPJS atau KIS yang dulu, PKH dan lain sebagainya, itu sangat bagus. Tentunya ini sangat menunjang. Bahkan dari program-program ini di desa Sialang Kubang ini dulu ada beberapa masyarakat yang kategori mungkin mendapatkan PKH, BPNT dan lain sebagainya. Nah sekarang ini ada perubahan Bu. Artinya ada sebuah keberhasilan dari program pemerintah ini. Ada beberapa masyarakat yang sekarang ini mereka bahkan dengan sadar saya mengatakan saya tidak layak untuk menerima hal itu. Artinya program ini harapan kami ke depan ini terus bisa dikembangkan, terus ditingkatkan bagaimana untuk menjangkau masyarakat yang memang masih membutuhkan. Selanjutnya Pak, apa strategi pemerintah desa Sialang Kubang dalam mengatasi kemiskinan yang ada di desa kita ini? Salah satu strategi pemerintahan desa Sialang Kubang sehubungan sekarang ini mungkin
pemerintah desa itu diberikan amanah dana dari pemerintah yang IDD, Iya. karunia ADD, mungkin BanQ dan lainnya, Iya. ini sangat membantu pemerintah desa. Salah satu strategi, salah satunya bagaimana masyarakat yang masih kategori miskin atau rentan miskin tadi mungkin kita masukkan dalam program, bukan contoh untuk BLT bisa kita dapat berikan, mungkin untuk PKTD untuk dengan dana desa bisa kita laksanakan, mungkin untuk kayak pelatihan bagaimana masyarakat ini bisa lebih meningkat dalam sumber daya manusianya, itu juga bisa kita laksanakan. Terus program posyandu, Ya. makanan tambahan, Untuk penuturan stunting ya Pak. untuk stunting ini contohnya, karena masyarakat sekarang ini pemerintah stunting ini kan harus menjadi prioritas juga, salah satunya itu juga kita laksanakan kayak makanan tambahan. Betul. Itu bisa untuk peningkatan kapasitas kader posyandu juga bisa, fasilitas posyandu dan himbauan pemerintahan desa kepada masyarakat untuk balitanya untuk bisa sadar dan membawa balitanya ke posyandu. Itu salah satu kegiatan. Oh iya, salah satunya itu ketahanan pangan kita laksanakan, Bu. Alhamdulillah ketahanan pangan desa Selangkupang juga sudah berjalan. Ini juga kita upayakan. Ini sangat membantu, artinya sangat membantu desa juga masyarakat. Dengan adanya ketahanan pangan ini, salah satu anggaran dari DD bisa kita salurkan ke sana. Dan tujuan kedepannya, harapannya nanti ketahanan pangan ini masyarakat bisa sadar, bisa meningkatkan dirinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Karena sekarang kan masyarakat kan ini salah satu kegiatan bisa dilaksanakan termasuk ketahanan pangan itu, baik itu hewani maupun nabati bisa dilaksanakan. Apa harapan Bapak untuk pembangunan desa ke depannya? Harapannya untuk pembangunan desa ke depan, tentunya kami berharap dana DD ini bisa terus terus diadakan atau digulirkan ke desa. Apalagi saat ini dengan adanya dana desa, pembangunan infrastruktur bisa kita laksanakan, sumber daya manusianya, pelayanan dasar masyarakat juga kita laksanakan bisa. BUMDes alhamdulillah juga berjalan. Nah ini desa juga fokus untuk BUMDes Desa Selangkupang, yakni Bintang Muda Mandiri. Ini perlu kami sampaikan, Bu. BUMDes Desa Selangkupang Bintang Muda Mandiri ini alhamdulillah saat ini sudah memiliki 8 unit usaha. Kami dari pemerintahan tetap fokus ataupun terkait untuk pengembangan BUMDes, penganggaran, regulasi-regulasi, menguatkan bagaimana memang anggaran yang kami salurkan ke BUMDes memang betul-betul aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya strategi pembangunan seperti inilah yang kami harapkan. Tentunya kami berharap Desa Selangkupang ekonomi meningkat, sumber daya manusia juga akan lebih baik lagi. Kami harapkan jangan sampai nanti ke depan itu ada bahasa anak putus sekolah. Nah, sekarang ini salah satu. Karena pendidikan itu paling utama. Itu paling penting, Bu. Karena pendidikan itu paling penting. Orang hartanya banyak, tanpa pendidikan bisa habis. Betul. Tapi harta sedikit ataupun dengan adanya pendidikan, ilmu yang didapatkan mungkin bisa berkembang lebih besar. Itu jadi fokus kita, strateginya salah satu itu. Jadi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ini saya harapkan itu sudah tertuang dalam visi dan misi yang saya untuk periode tahun 2021-2027. Nah, itu dari program desa saya tuangkan. Artinya strateginya bagaimana masyarakat bisa terlibat langsung dalam proses pembangunan desa, yaitu melalui perencanaan, bahkan pelaksanaan kegiatan dan seterusnya. Terima kasih Pak atas penjelasan Bapak pada siang hari ini. Semoga Bapak sukses memimpin Desa Selangkupang ke depannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.